Selamat datang di Auto.com. All new Honda BR-V jadi model paling panas untuk dibahas saat ini. Produk yang diperkenalkan Honda beberapa waktu lalu ini mendapatkan ubahan yang cukup signifikan dibanding model sebelumnya. Mulai dari desain, fitur, hingga teknologi, keselamatan yang cukup canggih. Meski informasi soal harga masih terbilang sedikit, Honda sudah memperkirakan harga jual produk ini dimulai sekitar 260 juta rupiah untuk varian terendah. Harga ini tidak termasuk diskon PPNBM yang akan dinikmati hingga akhir tahun 2021. Sebab Honda sendiri mengungkapkan mereka baru dapat mengantarkan BR-V terbaru pada Januari 2022 mendatang. Sehingga kecil kemungkinannya mendapatkan diskon PPNBM. Meski secara syarat, BR-V terbaru ini sudah memiliki kandungan lokal hingga 84%. Jadi buat calon konsumen BR-V, berharap saja diskon PPNBM diperpanjang tahun depan. Nah, sekarang kita bicara soal varian. Honda menawarkan 5 varian BR-V untuk dipilih, yakni varian S dengan transmisi manual atau jadi yang paling rendah, kemudian varian E dengan transmisi manual, E dengan transmisi CVT, Prestige CVT, serta Prestige dengan teknologi Honda Sensing. Lantas, apa saja perbedaannya? Mari kita bedah bersama-sama. Pertama-tama, apa yang berubah dari BR-V terbaru ini dan didapat di semua varian? BR-V terbaru kini sudah dibekali mesin yang sama dengan City Hatchback. Mesin 1,5 liter dengan teknologi iVTEC inline 4 silinder DOHC menghasilkan tenaga 121 PS pada putaran 6.600 RPM dan torsi 145 Nm pada 4.300 RPM. Mesin baru ini meningkat 1 PS dari mesin yang lama yang masih menggunakan SOHC. Mesin baru ini diklaim lebih efisien sebesar 3% dari mesin lawas dan memiliki standar emisi Euro 4. Jadi modal yang penting untuk isu emisi yang akan dihadapi Indonesia beberapa waktu ke depan. Mesin baru ini juga memiliki peningkatan kinerja pada transmisi manual dan otomatis CVT, sehingga diklaim lebih irit. Bicara dimensi, BR-V terbaru memiliki panjang 4.490 mm, naik 34 mm dari model lawas. Lebarnya kini 1.780 mm, naik 45 mm dari model sebelumnya. Untuk tinggi, BR-V kini memiliki tinggi 1.685 mm, naik 19 mm dari model sebelumnya. Namun, khusus varian S terendah, tingginya 1.651 mm. Ini karena varian tersebut menggunakan pelek ukuran 16 inci, berbeda dari varian lain yang menggunakan pelek 17 inci. Sekarang, kita masuk ke perbedaan dari masing-masing varian. Dan semoga ini menjadi informasi yang Anda tunggu untuk Anda memilih varian apa yang cocok dari BR-V terbaru ini sesuai dengan budget Anda. Untuk varian S dengan transmisi manual, sebagai varian terendah, modelnya tampil modern berkat penggunaan lampu headlamp LED dengan daytime running light LED. Sistem audionya sudah menggunakan layar sentuh 7 inci yang dilengkapi dengan smartphone connection, power outlet di baris pertama, fitur Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, side airbag, dan sensor parkir jadi standar. Cukup lengkap untuk status varian terendah. Selain itu, varian ini juga menawarkan berbagai fitur standar yang sudah ada di model sebelumnya. Sebut saja seperti power retractable mirror, eco indicator, pengaturan AC digital, rangka Gicon S dengan side impact beam, dual front SRS airbag, driver seat belt reminder, fitur pengereman ABS dan ABD, ISOFIX dengan titer, keyless entry, immobilizer, alarm, pretensioner dengan load limiter, seat belt. Fitur-fitur ini lebih dari cukup untuk SUV yang dibanderol mulai 260 juta. Kita beranjak ke varian E dengan transmisi CVT dan manual, alias varian tengah. Varian ini memiliki semua yang dimiliki varian S transmisi manual. Tambahannya, varian ini mendapatkan lampu kabut LED di depan dan fitur baru seperti layar TFT di meter cluster, konsol tengah untuk sandaran tangan, power outlet di baris kedua, seat belt adjuster, penggunaan pelek 16 inci, aluminium sparkle silver, AC double blower untuk kenyamanan baris kedua dan ketiga, serta remote engine start.
Beberapa fitur menarik di varian tengah ini adalah walk-away auto lock yang membuat pemilik kendaraan tidak perlu menekan tombol remote untuk mengunci pintu. Cukup bergerak menjauh, maka kendaraan akan terkunci otomatis. Kita lanjut ke varian Prestige. Varian ini hanya menyediakan transmisi CVT alias otomatis. Varian Prestige ini memiliki seluruh fitur yang ada di varian E. Tambahannya adalah auto foldable side door mirror dengan lampu LED pada sein, pelek 17 inci, Berlina Black Machine Finish, sandaran tangan di baris kedua, dan hadirnya power outlet di baris ketiga, serta ada seatbelt reminder. Interiornya juga berbeda dari varian sebelumnya, yang hanya menggunakan fabric. Varian ini menggunakan lapisan kulit, termasuk pada sandaran tangan, pintu, dan panel dashboard. Nah, sekarang kita tiba di bahasan varian teratas, yakni Prestige dengan fitur Honda Sensing. Varian ini menawarkan transmisi otomatis, ditambah dengan fitur yang menurut saya kelewat canggih untuk ukuran low SUV. Varian ini mendapatkan fitur Honda Lane Watch untuk mengantisipasi blind spot saat berkendara, ada layar TFT 4,2 inci, yang berisi beragam informasi seputar kendaraan, termasuk soal Honda Sensing. Sistem audionya hadir dengan layar sentuh 7 inci, yang punya fitur smartphone connection dan dilengkapi hands-free telepon. Sekarang kita bicara mengenai fitur Honda Sensing di BR-V. Fitur ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang sudah hadir pada beberapa model seperti Odyssey, Accord, dan yang terbaru, yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu adalah CR-V. Honda Sensing sendiri meliputi Lead Car Departure Notification System. Sistem ini berfungsi menginformasikan pengemudi saat kendaraan berhenti dan kendaraan di depan mulai berjalan menjauh. Kemudian ada Collision Mitigation Brake System yang merupakan fitur membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau objek lain seperti pejalan kaki. Fitur ini akan memberi tanda atau peringatan dan kemudian membantu mengurangi kecepatan kendaraan dengan mengaktifkan rem untuk mengurangi dampak benturan. Kemudian ada fitur Lane Keeping Assist System. Fitur ini membantu menjaga kendaraan tetap berada di jalur yang terdeteksi. Fitur ini akan memberikan getaran dan peringatan visual jika kendaraan keluar dari jalur atau berpindah tanpa mengaktifkan sein. Fitur selanjutnya yang kita bahas adalah Road Departure Mitigation. Fitur ini berfungsi memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar. Fitur selanjutnya yang kita bahas adalah Adaptive Cruise Control. Fitur ini membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan tanpa harus menginjak pedal rem atau akselerasi apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti. Kemudian ada fitur Auto High Beam. Sistem ini secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu normal, tergantung situasi jalan. Dan terakhir, Honda menawarkan BR-V generasi kedua ini dalam 5 pilihan warna, yakni Premium Opal White Pearl sebagai warna baru, ada Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl. Terakhir, info yang kami dapatkan, Honda akan mengirimkan model terbaru BR-V ini Januari 2022 mendatang. Soal harga pastinya, tunggu waktu sebentar lagi sebab Honda menjanjikan sebelum akhir tahun semua informasi soal model ini akan diberikan. Lalu apabila benar, sesuai perkiraan, model teratas dengan Honda Sensing akan mendapatkan harga lebih dari 300 juta rupiah. Sebuah angka yang selama ini hanya dihuni oleh Xpander Cross dengan varian Rockford Fosgate Black Edition-nya. Nah, bagaimana? Apakah menurut Anda penempatan harga ini sesuai ekspektasi? Tulis di kolom komentar mengenai pendapat Anda terkait BR-V terbaru ini. Jangan lupa untuk terus membaca beritanya di otto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik like pada video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.